Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, silakan Git pimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik ya, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa? 24. Ya, 24 Desember. Nah, coba lihat samping kiri, samping kanan dari Nanda semuanya. Lihat temannya, siapa yang tidak hadir? Coba lihat samping kiri, samping kanannya. Siapa yang tidak hadir? Kaisha. Oh ya, Kaisha. Apa alasannya Kaisha? Sakit. Sakit. Udah berapa hari Kaisha ini sakit? Sudah 2 hari ya. Sudah dibilang sama wali kelasnya? Sudah. Kapan perjanjiannya dilihat? Kalau udah berapa hari sakit baru dilihat? 4 hari sakit ya. 4 hari sakit baru dilihat. Ya. Siapa lagi? Itu ada kursinya yang kosong. Siapa namanya? Hanifati. Kemana Hanifati? Izin. Izin. Kemana dia izin? Ke Padang. Oke. Selebihnya hadir ya? Oke. Bening hadir. Sip. Baik Ananda. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang baru, Ibu ingin menyampaikan dulu kepada Nanda dari pembelajaran kita hari ini, yaitunya iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Nah, apa yang Ananda tahu? Apa itu iman? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, silakan Rami. Iman itu adalah percaya. Percaya. Ada lagi? Ya, silakan anak Ibu Adila. Mempercayai dengan sepenuh hati, ya bagus ya. Siapa lagi tadi? Aisyah. Mengucapkan dengan lisan, masya Allah. Siapa lagi? Ya, Git. Lanjut. Apa itu iman, Git? Percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Bagus ya. Dari pertanyaan Anda tadi semuanya bagus. Jadi Ibu luruskan, iman kepada malaikat itu, iman tadi kita tanyakan ya, iman itu adalah percaya atau yakin. Menurut istilah, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, itu yang dikatakan dengan iman. Kalau Ibu tanya malaikat, apa itu kira-kira malaikat? Apa yang terbayang? Iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa ya? Yang kedua, bagus anak Ibu ya, yang kedua. Kalau Ibu tanya lagi malaikat itu diciptakan dari apa kira-kira? Dari cahaya. Kalau manusia? Dari tanah. Bagus ya, bagus. Nah, materi kita minggu lalu itu apa? Siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Gunjing. Jadi apa kaitannya materi yang lalu dengan materi ini? Materi yang lalu gibah, materi sekarang iman kepada malaikat. Jadi apa kaitannya? Siapa yang dapat? Enggak ada? Biar Ibu yang menyampaikan. Oke. Jadi kaitannya adalah gibah itu bergunjing. Iman kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya yang diberi tugas untuk mengawasi manusia dan alam semesta. Nah, jadi kaitannya antara iman kepada malaikat dengan gibah itunya adalah
Berhati-hatilah kamu dalam bertindak maupun dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, yaitunya akan diapakan oleh malaikat? Dicatat. Yang dicatat oleh malaikat itu adalah yang baik atau yang buruk? Kedua-duanya. Bagus ya, kedua-duanya. Maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jadi nak, yang setelah pembelajaran ini selesai, Ibu berharap Ananda bisa memahami yang ini ya. Nah, Ananda bisa ya meningkatkan keimanan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seterusnya menerapkan nilai-nilai kebaikan. Kurang nampak ya? Menerapkan nilai-nilai kebaikan, menumbuhkan ketakwaan, meningkatkan rasa empati. Rasa empati, mengenali tanda-tanda kehadiran Allah, menjadi teladan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai setelah pembelajaran ini ada 5. Ini dia yang 5-nya. Nih. Nah, yang pertama pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua dalil nakli tentang beriman kepada malaikat. Yang ketiga sifat dan perilaku malaikat. Yang keempat tugas malaikat. Yang kelima iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan ingin menguji terlebih dahulu seberapa jauh kalian mengetahui materi kita hari ini ya. Ibu kirim link tes diagnostiknya, silakan kalian buka HP-nya, Ibu kirim linknya di WA ya. Ambil HP-nya, buka. Nah, ini linknya sudah Ibu kirim ke Rahmi ya, sudah Ibu kirim ke Rahmi. Ini linknya ada. Silakan coba diklik, ini Bu arahkan ya. Nah, sudah diklik kalian diarahkan buat nama di sana. Silakan dibuat namanya. Lalu klik mulai ya. Udah bisa masuk. Nah, ini dia. Silakan masuk. Kalau ada yang terkendala silakan beritahu Ibu. Ya, mulai. Bisa dimulai? Nomor 1. Yang tes diagnostiknya. Menunggu peserta dulu, belum ada yang masuk kayaknya. Tidak ada yang join. Kodenya kalau nggak tahu ini kodenya Ibu kirim lagi. Oh, nggak usah dikirimnya, lihat aja kodenya ya. Itu kodenya. 836637. Belum ada peserta lagi. Udah mulai? Udah mulai. Oke. Udah mulai ya. Silakan dikerjakan. Udah selesai seluruhnya kayaknya ya? Ya, udah selesai. Dah, lanjut. Dah. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang materi iman kepada malaikat. Nanti Ananda pahami apa yang Ananda lihat, nanti Ibu tanya satu-satu ya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat enak ya? Ibu, Astagfirullah, Dodo kenapa kasih dilempar seperti itu? maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil. Boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana. Tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Bentar aja kok Bu, cuma kali buku saja.
Taruh saja di sini. Anak-anak kan sendirian kerjain aja. Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanku sampai menangis. Kau mana tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memanggil seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kan kita bisa melihat kau menyingkirkan kaca dari jalanan, lalu menekan anjing. Dan di ujung jalan sana, kau menghadirkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakit. Ketahuilah, nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Mereka mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas menginstalkan darah yang menandakan tujuannya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. 5 dan ke-6, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. 7, malaikat Tauhid bertugas mencatat perbuatan baik. Ke-8, malaikat Adil tugasnya mencatat perbuatan buruk. Ke-9, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Video yang sudah Ibu tampilkan, apa yang dapat kesimpulannya bagi kalian? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Rami, ayo silakan Rami. Setiap amal baik atau amal buruk kita pasti dicatat Oleh malaikat. Contoh amal baiknya siapa? Apa ada dalam video? Silakan Beni. Mengambil pecahan kaca atau memindahkan ke pecahan kaca ya. Masya Allah, luar biasa. Siapa lagi? Ada yang bisa? Ayo, Hanifah. Memberi sedekah kepada kakek. Bagus. Ada lagi? Hal buruknya ya. Silakan Nanda. Mengejutkan teman hingga temannya menangis tanpa meminta maaf ya. Itu merupakan contoh yang buruk. Siapa lagi? Ada contoh yang buruknya lagi? Ayo, Sidanu. Menendang anjing yang tidak bersalah. Bagus. Ada lagi? Nah, tidak ada. Semuanya pendapat dari anak ibu tadi, semuanya betul ya, benar. Jadi kesimpulannya apa yang kita ambil? Setiap amal pasti dicatat. Setiap amal pasti dicatat oleh malaikat. Terus, baik yang baik maupun yang buruk. Siapa yang mencatat amal baik, amal buruk? Malaikat rakib dan malaikat atid. Malaikat rakib dan malaikat atid ada di samping kiri kanan kita. Nah, malaikat itu terlihat atau tidak? Tidak. Sesuai di penjelasan kakek tadi, malaikat itu ada di alam gaib. Ya, tidak terlihat oleh mata penglihatan kita, panca indera kita. Nah, jadi dari kesimpulan dari video yang kita tampilkan di sana, yaitunya ada seorang anak yang bernama Dodo. Nah, seorang anak yang bernama Dodo. Dia juga melakukan hal baik, dia ada juga yang melakukan hal buruk. Hal baiknya dia pergi ke sekolah,
memindah pecahan kaca, memberi sedekah. Kalau hal buruknya tadi tidak patuh pada orang tua, mengejutkan temannya, menendang anjing. Jadi maka berhati-hatilah kita dalam bertindak atau dalam berperilaku, karena malaikat itu akan selalu menjaga dan mencatat seluruhnya, dan tidak akan luput dari panca indera malaikat, dan tidak ada yang tidak akan dicatat oleh malaikat. Seluruhnya lengkap, ya, lengkap. Nah, sekarang Ibu akan membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Nah, nanti Bu suruh Ananda berhitung dari si Danu, ya. Dengarkan dulu instruksi Ibu ya. Setelah dapat nomornya, ingat ya nomor berapa kita. Nanti nomor 1 duduknya sama-sama nomor 1. Nomor 2 duduknya sama-sama nomor 2. Begitu juga dengan nomor 3 dan nomor 4. Nanti kelompok 1 duduk di depan dekat Sigit. Kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 di depan Ibu sini, dekat Hanifah. Kelompok 4 di belakang. Nah, cari temannya yang 1 nomor. Misalnya nomor 1, siapa tadi yang nomor 1 ya? Ada yang 1 kelompok itu bertiga, ada yang 2 orang. Karena ada temannya yang tidak hadir atau yang sakit. Nah, di dalam kelompok itu nanti Ibu akan menyuruh Ananda membuat atau mendiskusikan dari tujuan pembelajaran kita tadi, yang 5 tadi. Nah, sekarang kita mulai dulu berhitung ya, mulai dari Danu. Silakan Danu. 1, 2, 3. Bagus. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing di tempat yang telah Ibu sediakan tadi. Silakan. Bu, mejanya disatukan, Bu. Boleh disatukan. Coba di-cut. Ya, sekarang Nanda sudah duduk per kelompoknya. Tugasnya sekarang adalah membuat kesimpulan dan berdiskusi dengan teman kelompok ya. Ada 5, ada pengertian, ada dalil, ada sifat, ada tugas, dan hubungan. Nah, masing-masing kelompok membuat yang poin yang 5 ini, ya. Nah, jangan biarkan temannya 1 yang bekerja, 1 yang mencatat, 2 orang lagi mencari jawabannya, ya. Silakan berdiskusi dimulai dari sekarang. Ibu tunggu dalam waktu 10 menit. Nah, silakan dikerjakan. Catat dalam kertas 1 lembar ya. Silakan dikerjakan, nanti akan kita presentasikan di depan. Oke. Nah, sambil mencatat, Ibu akan melihat bagaimana Nanda membuatnya ya, dan apa kendalanya ya, Ibu lihat. Silakan. Rami udah sampai di mana? Sampai sifat dan perilaku malaikat. Ada yang tidak tahu atau ada yang ingin ditanyakan sama Ibu? Kurang paham dari dalil naklinya, Bu. Oh, dalil naklinya. Tahu dalil nakli itu dari surat apa? Surat Al-Anbiya ayat 19. Coba lihat di bukunya. Halaman 157. Nah, itu termasuk dalil nakli ya. Oke, tolong dicatat. Bagus, silakan bekerja. Lanjutkan. Coba Ibu lihat Kelin. Udah sampai di mana Kelin? Oh, udah sampai tugas malaikat ya? Ada yang ragu dengan tugas malaikat, Nak? Tidak ada. Nah, silakan bekerja, lanjutkan ya. Ini udah sampai di mana? Hubungan iman kepada malaikat ya, udah hampir selesai ya. Ada yang ragu, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah tidak. Tidak ya, bagus. Lanjutkan. Lanjutkan bekerja. Ini kelompok Aisyah, bagaimana Aisyah? Udah sampai di mana Aisyah? Sampai sifat dan perilaku. Oke, lanjutkan ya, sampai sifat dan perilaku. Sampai di sana ada yang terkendala sifat Aisyah? Kelompok 1? Tugas malaikat. Apa kendalanya? Kurang memahami. Nah, coba lihat di bukunya ada halaman 158 ya. 158, 159 ya.
Siap, Bu. Siap? Iya, Bu. Nah, bagus, kita tunggu temannya dulu ya. Ya, Bu. Coba lihat ibu dulu. Coba lihat mana ya. Boleh ibu ya. Boleh. Oke, bagus. Sip. Dah. Udah selesai seluruhnya? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke. Sekarang tugasnya nak, kan sudah kita diskusikan berkelompok. Nah, tugas kita selanjutnya mempresentasikan ya hasil diskusi yang telah Ananda buat dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Aisyah. Nah, Aisyah nanti silakan sampaikan hasil diskusi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 boleh memberikan tanggapan dan saran atau masukan atau menambahkan juga boleh. Atau ingin bertanya juga boleh. Nah, silakan kelompok 1 ditampilkan. Kan kelompok 1. Nah, caranya sebutkan nama, kelompok berapa dan sampaikan hasil diskusinya secara ringkas dan jelas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Aisyah dan Presonalani akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. 2. Dalil nakli tentang iman kepada malaikat surat Al-Anbiya ayat 19. Sifat dan perilaku malaikat: tidak makan dan minum, tidak terjadi kelamin, senang terhadap menjadi zikir. Oke, ada yang tambahkan? Ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, lanjut. Kita kasih aplaus kepada kelompok 1 ya, sama-sama ya. Luar biasa ya tampilannya, bagus. Silakan kelompok 2 lagi. Siapa yang ingin menampilkan? Silakan Ami. Terlalu bersemangat Ami ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 yang berjumlah 3 orang bernama Rahmi, Hanifah, sama Dini. Ya. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian iman kepada malaikat. Jadi, iman kepada malaikat termasuk unsur iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi, iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Dalil nakli yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat adalah surat Al-Anbiya ayat 19. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lainnya adalah tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, senang selalu berzikir, dan mendoakan hambanya yang menunggu salat berjamaah. Oke, lanjut. Lalu tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu atau risalah kepada Rasul, kepada para nabi. 2. Menumbuhkan hati para hamba-hamba Allah yang tulus. 3. Menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 1, 3 atau 4 ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil kami? Nah, silakan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Tidak ada, cukup ya? Cukup. Nah, kita kasih aplaus sama-sama untuk Benling, untuk Rahmi ya. Kasih aplaus sama. Bagus, penampilannya sangat bagus. Nah, kelompok 2, 3 sudah, lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 tampilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Yang kedua, dalil nakli iman kepada malaikat terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 19. Yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam hati para hamba-hamba Allah SWT yang tulus, menjaga orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Oke. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya. Dari penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu semuanya sudah bagus. Nah, sudah bagus, sudah mencakup isinya ya. Jadi, Ibu jelaskan kembali ya, apa itu iman? Iman kepada malaikat ya. Iman itu kalau menurut bahasa artinya percaya atau yakin sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rahmi di awal tadi. Nah, bagus. Benar yang disampaikannya. Sedangkan menurut istilah iman itu ada 3. Ya. Apa yang 3 itu, Bu? Meyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan. Itu yang dikatakan dengan iman. Malaikat itu apa, Bu? Malaikat itu kalau kita tanya malaikat itu terbuat dari cahaya, Bu. Iya, bagus. Makhluk gaib tidak tampak oleh mata manusia. Iya. Jadi, apa iman kepada malaikat itu? Meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya yang diberi tugas oleh Allah untuk mengurusi dan mengawasi manusia. Malaikat itu tidak pernah lelah dan letih. Nah, tidak sama dengan manusia. Jadi, malaikat itu diciptakan dari apa tadi, Nak? Dari cahaya. Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa kira-kira? Yang kedua. Ada berapa rukun imannya? Ada 6. Tahu enggak yang ke-6-6-nya? Tahu. Coba sebutkan, Ibu ingin mendengarkannya. Coba sebutkan. Yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada Rasul. Yang keempat? Iman kepada Allah. Yang kelima? Iman kepada kiamat. Yang keenam? Iman kepada malaikat. Ya, bagus. Seluruhnya bagus ya. Jadi memang benar ya. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Nah, dalil nakli tentang beriman kepada malaikat itu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, siapa yang bisa membacakannya? Ada anak ibu yang tilawah di sini? Ada yang tilawah? Aisyah, coba Aisyah. Bisa membacakannya Aisyah? Itu ada di buku halaman 157, Syah. Di depan juga ada. Mana yang membacakannya? Nah, Aisyah membacakan, kita baca sama-sama ya. Kita mulai dari Ta'awuz, Basmalah, langsung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, bacakan sama-sama. Dan intinya siapa yang di langit dan di bumi, Ya. dan malaikat-malaikat yang di sisinya, Ya. yang mempunyai rasa ampun untuk jemaahnya, dan tidak Pula merasa letih. Nah, itu dalil tentang beriman kepada malaikat. Jadi terdapat dalam surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 19. Lanjut. Nah, sifat dan perilaku malaikatnya. Sifat dan perilaku malaikat itu yang pertama, malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat itu bisa berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia kita
Makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum bisa bertahan hidup? Tidak. Sedangkan malaikat bisa. Nah, selanjutnya malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau manusia, kalau kita berjenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Selanjutnya tidak pernah berhenti dan lebih beribadah kepada Allah. Malaikat tuh selalu beribadah kepada Allah. Kalau dibandingkan dengan manusia, berbeda. Manusia itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Lanjut, malaikat tuh senang dengan majelis zikir. Nah, maka perbanyaklah berzikir. Mendoakan hambanya yang menunggu sholat berjamaah. Itu sifat malaikat ya. Ada yang bertanya sampai di sana? Tidak. Kita lanjutkan tugas dan malaikat. Ada berapa malaikat? 10. Malaikat itu banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui ada berapa, Nak? Ada 10 yang wajib kita ketahui. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Bagus. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya memberi rezeki dan mengatur turun hujan. Yang ketiga malaikat Israel. Israel itu mencabut nyawa. Yang keempat Israfil. Tugas Israfil itu manganya, Nak? Meniup trompet sangka kala. Yang kelima, yang keenam malaikat Munkar dan Nangkir. Tugasnya apa? Menanyakan mayat di alam kubur. Yang keberapa lagi? 7 dan yang ketujuh apa? Malaikat apa? Rakib, mencatat amal baik. Amal baik siapa? Manusia. Yang ke-8 malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang ke-9 malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Yang ke-10 malaikat apa? Malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Lanjut ya, yang terakhir, mudah-mudahan Anda bisa membedakan tugas-tugas malaikat dan namanya ya. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Nah, iman kepada malaikat yang memastikan kita tidak pernah sendirian. Nah, kita tidak pernah sendirian. Kita merasa selalu diawasi oleh malaikat. Malaikat apa itu? Malaikat rakib dan malaikat atib. Nah, malaikat rakib itu bertugas mencatat amal baik, dan sedangkan atib bertugas mencatat amal buruk manusia. Maka kita hidup di dunia ini berhati-hatilah dalam bersikap dan bertingkah laku. Jagalah selalu kebaikan-kebaikan dan janganlah selalu berbuat keburukan, karena ada 2 malaikat yang selalu mengawasi kita. Materi kita sudah selesai. Ibu akan memberikan tes evaluasi tentang materi kita hari ini. Nanti Ibu kirimkan di WA linknya ya. Silakan Ananda klik linknya. Nanti Ananda diarahkan ke soal-soal yang akan Ananda jawab. Silakan, ini linknya di grup sudah Ibu bagikan Anda. Nah, klik saja linknya. Klik linknya, nanti Ananda diarahkan ke quizzes ya. Udah? Nah, silakan bekerja. Oke, pura-pura aja. Sudah seluruhnya? Sudah. Oke. Kita lihat hasilnya. Hasilnya bagus mungkin ya. Sudah selesai. Alhamdulillah ya. Hasilnya bagus. Kita lanjutkan. Nah, lanjutkan ya. Materi kita minggu besok tentang hikmah beriman kepada malaikat, dan Ananda akan Ibu kasih tugas mengerjakan soal pilihan ganda, yaitu ada di buku pada halaman 160. Kerjakan di rumah, buat buku latihan yang ABC-nya saja ya, 10 buah.
Minggu besok dikumpulkan ke ibu, sebelum ibu masuk sudah terkumpul di atas meja. Oke? Oke. Oke Ananda, sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ibu bertanya dulu kepada Ananda semuanya. Apakah Ananda bisa memahami tentang materi kita hari ini? Bisa. Bisa memahaminya? Bisa. Apakah paham? Paham. Bagus. Lanjutkan. Percayakah Ananda bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah? Percaya. Bagus. Pertanyaan terakhir, setujukah Ananda malaikat itu selalu taat pada perintah Allah? Setuju. Bagus. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Kita baca sama-sama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.